Harga saham nikel naik tinggi. Berikut biasanya saya cara kasih tahu ya kalau misalnya mau beli ke teman-teman saya. Jadi kalau saya kan uh, Haryadi Halim teman beli saham ya, bukan karyawan sekuritas, tidak memiliki sertifikasi WMI juga. Jadi saya cuma ngasih tahu teman saya yang belinya sama-sama modalnya 30 juta yang mengharapkan untung 1 sampai 2 juta sehari. Jadi kita ketika melihat saham nikel itu naik, tentu saja kita sebagai warga biasa yang tidak memiliki sertifikasi, ya kita tanya kepada yang memiliki sertifikasi. Karena sekarang zaman sudah modern, kita bisa langsung ketemu ataupun kita bisa tanya kepada AI, begitu Bapak Ibu ya. Jadi menurut AI, tips praktis untuk style WMI itu kita harus cek konfirmasi volume, gunakan pivot harian, yaitu ada resisten dan supportnya, lihat chart untuk entry cepatnya, lalu kita disiplin stop loss, lalu kita lihat watchlist itu lebih dari satu ticker itu satu kode saham. Perhatikan laporan real time harga nikel juga, biasanya nanti saat sebelum masuk jam 8.45 kita cek kembali. Jadi menurut AI itu ada kurang lebih di sini saham-sahamnya itu sekitar 9 saham Bapak Ibu ya, di mana ada Inco, Antam, NCKL, NICL, DKFT, GEMI, MBMA, MDK dan Harum. Tinggal kita mau memilih yang mana. Jika kita modalnya miliaran, tentu saja yang kita perhatikan adalah tentu saja yang liquid dan relatif aman. Tapi karena kita modalnya 30 juta dan kita itu inginnya adalah momentum itu untuk bisa beli dan jual saham cepat, maka yang dipilih adalah NICL, DKFT atau GEMI. Nah, kalau kita sebagai swing trader yang memiliki uang banyak dan juga santai, maka yang dipilihnya adalah MBMA dan MDKA. Kalau kita investor, ya berarti pilihnya adalah Harum, begitu. Jadi silakan Bapak Ibu lihat kembali untuk chartnya. Nah, karena saya itu seorang trader harian dan juga melihat bagaimana volume itu dia ini ya tercipta, yang volume besar itu di hari Selasa dan Rabu, di sini tercipta itu ada MBMA. Maka setelah kita lihat MBMA itu di sini sudah terlihat bahwa supportnya adalah 750. Kemarin itu sempat dia 750 juga dan dia naik. Jadi kalau sebagai seorang yang memiliki uang besar, ya tentu saja MBMA ini menarik ya selama di atas 750. Dan biasanya kalau harga nikelnya naik, ini juga akan gap up Bapak Ibu. Gap up itu harganya biasanya loncat. Bisa saja dia nanti ke atas 790 atau di atas 815. Begitu biasanya seperti itu. Lalu kalau kita lihat chartnya, nah kita panjangkan ya. Ternyata ini sudah mau mencapai puncaknya. Jadi ada selisih kurang lebih 180 lagi. Jadi sekitar 20%-an lagi. Jadi kita lihat jangka pendeknya dan juga lihat jangka panjangnya. Kalau kita mau lihat juga yang ditransaksikan MBMA itu di saat hari Rabu itu yang buang PD, LG, RF, dan KI. Dan yang ngambil banyak AKBK Bapak Ibu. Lalu kita cek waktu di hari Rabunya ya. Nah, di sini JP, YU, BB, BK, OBK-nya masih ada. Yang buang siapa? XL, AK. Artinya kalau kita gabung, AK juga masih ada. Jadi kalau kita cek secara di sini, yang memimpin adalah JP, AK, BK. Nah, di sini masih banyak Bapak Ibu. Jadi kuncinya adalah di sini selama di atas 750 itu relatif masih aman Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa cek kalau saham MBMA itu dia sudah naik 20%, kemudian kemarin juga naik 5% dan closingnya itu di minus 0,64%. Jadi sekarang berarti terlihat kenaikannya sudah terbatas. Karena kenapa? Karena ternyata mau menurunkan penumpang dulu. Jadi menurunkan penumpang itu bukan asingnya jual semua, ternyata yang jual itu adalah Bapak Ibu bisa cek di sini adalah XL atau retail ya. Jadi XL itu kode broker Stockbit yang biasa dipakai oleh retail. AK taking profit sebagian dan malah diborong lagi ya sama ZP begitu. Jadi kalau kita cek di sini masih didominasi oleh asing Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya uangnya besar lalu ingin memilih yang relatif aman, ya kalau menurut AI ini ya MBMA itu bagus. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu modalnya seperti saya ya, modalnya terbatas 30 juta, ya berarti kita lihat yang momentum trader itu berarti ada NICL, DKFT dan GEMI. Kita cek 2 hari juga sama seperti MBMA karena biasanya satu sektor naik, yang lain juga itu naik. Berarti kita cek
NICL dulu. NICL ternyata, nah ini malah turun nih NICL. Waktu pas di hari Selasanya, Rabunya naik dikit NICL. DKFT juga sama ya, dia tidak begitu ini. Lalu kita cek GMI. GM ini ya, GMI nggak begini, berarti udah tidak ada berarti Bapak Ibu kodenya. Tinggal kita cek juga. Jadi kalau kita tanya AI itu harus kita cek juga apakah benar atau tidak. Jadi momentum trader apakah benar NICL dan DKFT, dia kenapa di hari Selasa dan Rabu ketika MBMA naik tinggi dia tidak naik tinggi, berarti dia sudah naik duluan begitu. Di sini karena gamingnya tidak ada berarti sudah ini ya, bisa saja dia belum listing di bursa atau dia sudah delisting begitu karena tidak ada. Lalu kita cek di sini DKFT untuk momentum trader, ternyata DKFT ini sudah duluan naiknya sejak apa? Sejak di tanggal 6 Januari. Makanya saat MBMA naik dia tidak begitu naik Bapak Ibu begitu. Terus untuk NICL juga sama, dia itu sudah naiknya sama ya, berarti NICL dan DKFT itu sama di tanggal 6. Nah, berarti kan kita tinggal lihat kalau tadi MBMA itu di tanggal 13, berarti kalau ini ya di tanggal 6 Bapak Ibu ya, untuk kita cek ternyata sejak tanggal 6 juga sama, BK dan AK akumulasi juga begitu. Untuk di MBMA ya. Sekarang untuk di DKFT kita cek, nah DKFT dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 14 justru malah XL yang dominannya. Lalu untuk NICL masih sama ya dengan MBMA, ada BK dan juga YP. Tapi kalau kita cek ini kan kenapa di sini cuma 300.000 sedangkan di MBMA itu dia sampai jutaan, karena ini harganya 1.800. Jadi kalau MBMA itu harganya 1.400, berarti kita anggaplah kalikan 2,5. Jadi kalau ini dikalikan 2,5 berarti anggaplah 1 juta kurang. Jadi nggak jauh beda dengan MBMA sebetulnya. Tinggal nanti kita cek itu momentumnya. Momentumnya kalau kita lihat chart di sini kan dia sudah naiknya di sini, kemudian turunnya kurang bagus begitu. Terus kalau kita lihat juga secara jangka ininya ya, dia sudah all time high begitu. Lalu untuk DKFT juga sama. Nah, DKFT juga kalau kita mundurkan ke sini dia sudah all time high. Jadi kalau kita melihat ya, kita memilihnya adalah ya sudah MBMA saja, tetapi dengan ada resiko di sini adalah 750 begitu. Nah, biasanya kalau saham-saham yang dia itu sudah mulai ini Bapak Ibu ya, ada komoditasnya naik, di sini IEP-nya itu naik begitu. Nah, ketika IEP-nya naik, tugas kita adalah satu, kunci resiko kita di 750. Jadi besaran modal itu menentukan seberapa besar kita untuk stop loss-nya ya, rupiahnya begitu. Ini contoh ya, kalau kita cek di sini ketika dia sempat naik di jam 9 itu 800, dia malah turun dulu ke 750 begitu. Apakah kita akan nunggu juga di 750? Sepertinya tidak akan dikasih Bapak Ibu kalau untuk di hari Kamis ini ya. Kenapa? Karena kan retail itu belajar juga. Kemarin market makernya sudah pakai pola 750. Ya masa dikasih itu lagi? Berarti kan itu mah ngasih harga murah begitu. Jadi kan ada kemungkinan itu dia break itu ke atas 800 atau 815. Berarti tinggal begini, kalau misalnya kita termasuk yang resikonya itu senangnya pakai all in dan full margin, misalnya belinya langsung 30 juta, misalnya plus marginnya juga 60 juta mau 90 juta, ya berarti Bapak Ibu bisa cek harga IEP saat kita beli, ya berarti merupakan harga stop loss. Jadi kalau dia masih naik, biarkan saja, lihat overnya. Selama dia overnya masih dimakan, kita biarkan. Berarti harga IEP atau harga open itu adalah harga stop loss begitu. Nah, kalau kita yang belinya adalah moderat, belinya cuma 30 juta, berarti kan kita ngitung nih, kalau misalnya anggaplah dia loncat sampai kemana? Ke 815, berarti dia itu kan ada resiko itu berapa poin? Resiko itu adalah sekitar 60 poin. Sekarang kan kalau misalnya kita beli 815 dengan modal 30 juta, kita itu mendapatkan berapa lot? Ternyata kita itu mendapatkan 368 lot. Berarti 368 lot, jika resiko kita itu 65 poin dikalikan 100, maka resiko kita itu adalah 2,4 juta. Pertanyaannya,
Beranikah kita stop loss 2,4 juta? Kalau misalnya tidak berani, ya berarti jangan beli 30 juta. Belinya berapa? Belinya ya 15 juta saja. Jadi selama di atas 750 kita tidak usah stop loss. Berarti kita resikonya nanti kalau 2,4 resiko kita 1,2 kalau kita beli 15 juta. Tapi kalau kita 1,2 juta tidak berani, ya belinya berarti di bawah itu. Kalau 1,2 juta juga nggak berani stop lossnya, ya berarti kita kurangi lagi. Berarti kita belinya 7 juta saja. Berarti kalau 7 juta, kita belinya berarti sekitar berapa lot Bapak Ibu? Tadi itu sekitar 135, berarti sekitar 70 lah ya, 70 lot saja berarti. Kalau misalnya kita mau ini berani gitu. Tapi kalau misalnya kitanya nggak berani, ya sudah terserah Bapak Ibu. Seberapapun itu, kuncinya adalah di sini. Jadi kalau Bapak Ibunya, wah kayaknya kalau sampai 750 mah terlalu panjang resikonya, ya sudah resikonya harga IEP saja atau harga open. Selama di atas harga open, ya berarti itu kita bisa tahan begitu Bapak Ibu. Dan karena saya itu tidak bersertifikasi WMI, jadi kalau untuk online itu saya tidak bisa untuk mengasih tahu nanti harus jual di mana. Jualnya mah pokoknya selama opernya masih dimakan, silakan Bapak Ibu hold. Nanti Bapak Ibu silakan jual itu saat mulai ada penjualan di bid. Dan ingat Bapak Ibu, jika harga komoditas naik, ini biasanya momentumnya cepat saja. Jadi kalau dia sudah naik, ketika Bapak Ibunya tidak dapat barang, ya nanti lihat saja seperti saya biasa belinya jam 11.59. Kalau misalnya Bapak Ibunya bisa belinya ya berarti jam 8.58 begitu. Nanti ketika jam 8.58 dia loncat, ya harus segera jual cepat. Karena kenapa? Karena memang momentumnya kan sudah lewat di hari Selasa. Sekarang itu adalah memanfaatkan momentum yang kedua. Apakah nanti dia akan lanjut naik lagi atau tidak, itu mah suka-suka dari market makernya yang mengumpulkan. Tetapi yang kita tahu adalah di MBMA yang mengumpulkan adalah BK dan harganya mereka ada di bawah. Jadi kapanpun mereka jual, ya mereka tetap untung begitu Bapak Ibu. Jadi batasi resiko kita di harga open itu adalah harga stop loss. Kalau terus naik ya silakan mau jual di berapapun, itu mah rezekinya Bapak Ibu. Kalau saya mah biasanya ngasih tahu untung secukupnya saja. Kalau misalnya sudah untung, ya sudah kita jual saja. Nanti kita coba lihat ya apa yang terjadi setelah di MBMA ini. Nanti kita akan update kembali. Jadi jika Bapak Ibu mau untuk saya temani live ini ya, Google Meet, ayo kita sama-sama klik saja di tombol deskripsi, nanti chat begitu Bapak Ibu ya. Ingat Bapak Ibu, saya Haryadi Halim, teman beli saham, bukan karyawan sekuritas dan tidak memiliki sertifikasi WMI. Saya hanya beli saja sesuai dengan keyakinan saya begitu. Lalu saya dokumentasikan, semoga dokumentasinya bermanfaat dan bisa ke depannya Bapak Ibu contoh juga. Begitu ya.